Pembuatan asam cuka dari buah pisang secara enzimatis. Bahan-bahan yang mengandung gula seperti apel, air kelapa, pisang, atau buah-buahan lainnya dengan kandungan glukosa tinggi dapat dibuat asam asetat atau asam cuka. Senyawa karbohidrat diubah menjadi asam cuka dapat dilakukan dengan cara fermentasi secara enzimatis. Pembuatan asam cuka memerlukan dua tahapan proses fermentasi, yaitu tahap pertama perubahan gula menjadi alkohol oleh khamir atau ragi, dan tahap kedua perubahan alkohol menjadi asam cuka dilakukan bakteri asam cuka. Alkohol merupakan produk utama dalam fermentasi tahap pertama atau secara anaerob. Kadar alkohol memegang peranan penting dalam proses fermentasi karena berhubungan dengan kemampuan pertumbuhan mikroba dalam media fermentasi yang selanjutnya akan digunakan untuk produksi asam asetat. Kualitas asam asetat yang dihasilkan didukung oleh beberapa faktor, yaitu diantaranya adalah konsentrasi atau kadar alkohol. Konsentrasi alkohol yang terlalu tinggi akan menyebabkan terganggunya pertumbuhan bakteri, sehingga proses asetifikasi tidak berlangsung sempurna. Tujuan percobaan, mahasiswa menyadari pentingnya manfaat eksperimen pembuatan asam cuka dari buah pisang. Adapun alat yang digunakan pada praktikum ini yaitu serbet, botol regen, saringan, pisau, wadah fermentasi, dan gelas ukur. Bahan yang digunakan diantaranya pisang, gula, ragi, asam cuka, dan aquades. Prosedur percobaan. Cuci buah pisang sampai bersih dengan air mengalir. Kemudian, kupas kulit pisang, lalu daging pisang ditimbang. Setelah dilakukan penimbangan, daging buah pisang kemudian dipotong kecil-kecil. Sebelum potongan kecil dari daging buah pisang dimasukkan ke dalam wadah fermentasi, sterilkan terlebih dahulu wadah fermentasi. Masukkan daging buah pisang yang telah dipotong kecil-kecil ke dalam wadah fermentasi yang sudah disterilisasi. Larutkan gula dengan air yang telah dimasak, kemudian tuangkan ke dalam wadah fermentasi, lalu aduk hingga merata. Selanjutnya, tuangkan asam cuka ke dalam wadah fermentasi, kemudian aduk kembali hingga merata. Kemudian tambahkan ragi, lalu aduk hingga merata. Setelah tercampur merata, kemudian tutup wadah fermentasi, lalu tunggu selama 15 hari. Catatan, langkah selanjutnya belum dilakukan. Hal ini dikarenakan waktu tunggu fermentasi terhitung belum mencapai 15 hari. Praktikum kali ini yaitu tentang pembuatan asam cuka dari buah pisang secara enzimatis. Langkah pertama yaitu buah pisang yang didapat kemudian dicuci dan ditimbang. Berat sampel buah pisang yang didapat yaitu 1,8 kg. Kemudian pisang dipotong kecil-kecil. Kulit pisang yang sudah dipotong-potong kemudian dimasukkan ke dalam wadah fermentasi. Namun sebelum itu, semua peralatan termasuk wadah fermentasi harus disterilkan terlebih dahulu di dalam water bath. Hal ini bertujuan agar asam cuka dari buah pisang yang dihasilkan nanti lebih steril. Selanjutnya, ke dalam wadah fermentasi ditambahkan 15 gram gula pasir yang terlebih dahulu dilarutkan dengan air masak sebanyak 25 ml. Tujuan dari penambahan gula pasir adalah untuk menghasilkan biomasa sel yang optimum dalam mengubah substrat pada awal fermentasi dan untuk mempersingkat masa adaptasi sel ragi dalam media kompleks. Gula nantinya akan dipecah oleh sel-sel ragi menjadi alkohol. Kemudian setelah penambahan gula, langkah selanjutnya yaitu dimasukkan 6 ml asam asetat. Tujuan penambahan asam asetat yaitu untuk mengatur derajat keasaman media fermentasi sehingga bakteri dapat tumbuh dengan optimal. Langkah selanjutnya yaitu masukkan ragi instan sebanyak 6 gram yaitu dengan cara ditaburkan secara merata kemudian diaduk. Adapun fungsi ragi di sini yaitu akan menghasilkan enzim interfase yang akan memecah sukrosa menjadi glukosa dan fruktasa menjadi karbondioksida dan alkohol. Pada fermentasi ini terjadi perombakan glukosa menjadi alkohol dan gas karbondioksida. Reaksi yang terjadi adalah anaerob.
Setelah diaduk dengan rata, wadah fermentasi ditutup dengan rapat dan difermentasi selama 15 hari. Lama fermentasi akan mempengaruhi produk fermentasi yang akan dihasilkan. Waktu fermentasi yang terlalu pendek akan menghasilkan produk yang sedikit karena substrat tidak seluruhnya terdegradasi, sedangkan waktu fermentasi yang terlalu lama menyebabkan asam asetat akan teroksidasi menjadi karbon dioksida dan air. Dalam pengolahan asam cuka terjadi 2 kali fermentasi, yaitu yang pertama, fermentasi pembentukan alkohol dengan yeast Saccharomyces cerevisiae. Pada fermentasi ini terjadi perombakan glukosa menjadi alkohol dengan gas karbon dioksida dengan reaksi sebagai berikut, di mana reaksi yang terjadi yaitu anaerob. Etanol adalah hasil utama fermentasi di samping asam laktat, asetaldehid, gliserol, dan asam asetat. Yang kedua, fermentasi perubahan alkohol menjadi asam asetat dengan air dengan bakteri Acetobacter aceti. Reaksi pembentukan asam asetat dituliskan sebagai berikut.